Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan update untuk Bitcoin dan juga Ondo teman-teman. Jadi ada yang request Ondo. So kemarin udah saya bahas juga untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga XRP. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga XLM teman-teman. Dan Dogecoin atau Doge udah lumayan naik hari ini. Ada 0,25 dolar something lah. Dimana itu neckline dari double bottomnya. Baru kemarin kita bahas. So let's see ya di minggu depan apakah Doge akan bisa tembus di atas 0,25 teman-teman. Dan sedikit reminder juga di minggu depan itu ada Jerome Powell speak tanggal 22 ya, jam setengah 8 malam atau jam 8 malam gitu teman-teman ya, itu bisa di prepare. So seperti biasa besok adalah hari Minggu ya, kalian bisa request untuk altcoin apa yang pengen saya bahas. Nanti isinya itu satu video 3 altcoin kayak gini nih ya. Minggu lalu kan ada pembahasan PP, Degen, Atom. Nah kemudian minggu lalunya lagi ada Theta, One Inch, ZIL. Nah ini kalian bisa request. Nanti 3 altcoin akan saya pilih untuk saya bahas besok teman-teman ya, untuk secara time frame besar sampai time frame kecilnya. Oke, kita lihat di weekend ini memang agak sedikit koreksi ya, turun balik, kecuali Doge yang lawan arus ya lumayan lah, sekitar 5%-an naik di 24 jam terakhir. Fear and Greed juga berada di level 69, which is masih greed teman-teman. Cukup oke lah ya, altcoin udah mulai hijau-hijau, dan Fear and Greed juga masih berada di area greed, belum masuk extreme greed. Jadi kita punya space, sebenarnya masih punya space untuk altcoin bisa run up lagi. And altcoin season ini berada di 40/100, dimana target saya minimal tuh di hit 50/100. Jadi kita masih ada 10 poin lagi teman-teman sampai hit target. Nah nanti baru kita lihat lagi ya, akan diupdate lagi teman-teman. Oke, dan langsung aja tanpa basa-basi kita akan lihat dulu untuk Bitcoin. Nah Bitcoin secara daily sebenarnya dia back and forth aja, dimana kemarin tuh sempat saya batasin ya, di bawah itu di 115.700 dolar nih, di range bawah sini. Range atasnya itu di 120.500 dolar nih ya. Udah 2 kali di hit secara daily ya, dan juga dia bikin tail candle nih tuh teman-teman ya. Closing merah, baru sekarang ada yang mantul-mantul tipis. Jadi memang expect adalah Bitcoin setidaknya back and forth dulu di range 5.000 dolar ini ya, sampai nanti akhirnya dia mampu break untuk dia bikin new ATH lagi ya. Hopefully seperti itu ya, either dia breakout atau dia malah breakdown untuk cari higher low-nya dia. Tapi yang menjadi concern adalah Bitcoin waktu dia sideways kayak gini ya, memberikan ruang atau space setidaknya ketika Bitcoin dominance juga turun, maka altcoin kan lebih bertenaga ya. Dan harapannya memang kita merasakan yang namanya all season, tapi sebelum itu kan ekspektasinya adalah mini all season. Dan so far kalau kita lihat ya dari return yang kita dapat ya pada altcoin pada 7 hari terakhir ini udah lumayan oke teman-teman ya. Mungkin sedikit push lagi kita benar-benar bisa merasakan yang namanya mini all season ya. Dan apalagi kalau misalkan pada Bitcoin dominance-nya setidaknya dia revisit balik ke area 50%, 49%, wah ini kita udah benar-benar merasakan yang namanya all season teman-teman ya. Jadi sembari menunggu itu ya, setidaknya kita udah merasakan mini all season tipis-tipis lah ya. Dan untuk Bitcoin secara rilis sebenarnya nggak ada yang terlalu perlu dipermasalahkan, karena dia cuma back and forth dan sideways doang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mengkhawatirkan, wah tapi dia begini, tapi ya kita lihat aja memang kenyataannya dia cuma sideways doang teman-teman. Memang sebelumnya adanya reject kencang ya, kemudian adanya 2 bull candle tapi tipis aja. Next adanya rejection, ini juga udah saya antisipasi dengan saya update ke teman-teman ya. Jadi sangat wajar kalau adanya rejection, karena overall nanti kalau kita lihat secara time frame 1 jam seperti ini, dia cuma sideways doang teman-teman. Cuman range-nya 5.000 dolar. Ya nggak terlalu besar lah, wajar karena dia udah bikin new all time high. Bayangin 120.000, dia koreksi back and forth di range 5.000 dolar. Jadi sangat-sangat wajar lah gitu teman-teman ya. Jadi kalaupun ini kan Sabtu gitu ya, besok Minggu pun dia coba mengepus lagi ke sini, kemudian pas setelah push dia malah drop lagi, ya wajar aja gitu teman. Sampai kita menunggu di hari Senin biasanya kan lebih volatile lagi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin expect dia setidaknya sideways dulu di range ini before dia make decision apakah nanti dia break out atau dia breakdown teman-teman ya, untuk si Bitcoin. Nah kalau mau lebih detail kita bisa lihat di time frame 4 jam, dimana sebelumnya ada saya mention ke teman-teman sekalian ya, di sini udah break ya, tapi waktu CPI kita lihat dia drop, cuman bikin tail candle doang, nggak lama dia recovery dan dia revisit ya di sini di area supply tuh. Beberapa kali di retest dan mendapatkan rejection teman-teman nih
reject, up lagi, reject lagi tuh teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat seperti ini, ya udah, berarti pergerakannya pun cenderung flat. Dia masih ketahan juga di area tahanan terdekatnya, tapi nggak bisa drop lebih bawah. Dan alhasil yang kita lihat adalah dia crossing up dan crossing down terhadap EMA21-nya, yang menandakan ya udah marketnya sideways teman-teman, sampai nanti dia make a clear direction, either dia breakout atau dia breakdown teman-teman ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini dia udah break juga dari previous low-nya tuh ya. Kemudian dia mencoba run up lagi, retest balik ke area ini. Ya, jadi perlu sekali diantisipasi kalau saja dari area sini dia masih belum mampu break, maka ya expect dia bisa retest balik, bahkan ngetes sampai di range previous low sebelumnya. Ya, di range 115.600 sampai 116.700-an dolar. Ya, jadi ini adalah bentuk antisipasi mungkin ya selama weekend inilah, kan ini Sabtu besok Minggu ya. Ini mungkin adalah range terdekat yang bisa diperhatikan untuk yang nanyain Bitcoin ya. Overall masih sama sih seperti kemarin ya, karena ya dia masih back and forth aja teman-teman, sideways gitu ya, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dan nggak terlalu menarik sebenarnya ya, karena ya pergerakannya pun sideways. Dan mungkin bisa ditambahkan teman-teman mau melihat seperti ini adanya trendline resisten, kemudian di sini adanya trendline support, ya boleh-boleh aja, bebas-bebas aja teman-teman, sampai nanti dia breakout atau dia breakdown terlebih dulu. Dan let's see ya, kalau dia breakout atau breakdownnya di weekend, nanti mungkin overall atau ujung-ujungnya dia begini lagi, sideways lagi gini ya, sampai make it a clear direction teman-teman ya. Memang biasanya setelah dia mencapai titik tertentu, either dia di top ataupun di bottom, biasanya kan adanya range sideways dulu. Nah, baru nanti kita lihat apakah dapat follow up yang bagus atau enggak. Ya, tapi mungkin secara short term ini bisa menjadi beberapa tools, alat bantu. Tapi ya nggak bisa berharap banyak juga ya di weekend, teman-teman, sembari menunggu nanti di hari Senin. Oke. Kemudian untuk Ondo. Nah, ini Ondo salah satu altcoin yang sering saya bahas by the way. Ini secara weekly. Nah, kalau weekly-nya sih kurang lebih mirip-mirip sama Dogecoin ya. Dia adanya double bottom di sini. Simple double bottom, kemudian neckline. Kita bisa perhatikan di sini adanya area supply sebelumnya, kemudian kita extend ke samping dan ya kita dapati dia SNR juga plus neckline dari double bottom di 1,0799 sampai 1,22 dolar. Ini adalah area yang wajib sekali di break ya sama si Ondo secara weekly. Ya, buat teman-teman yang pantau Ondo, ini adalah area yang wajib sekali di break. So by the time ini di break, kalau kita berbicara secara chart pattern ya, ini kalau dia di break, maka next itu target maksimal secara chart pattern itu di 1,6 dolar. Ya, ini dekat sekali dengan resistance strong sebelumnya di 1,53 ya, 1,53 sampai 1,6 dolar lah. Ini adalah range ataupun target maksimal dari chart pattern. Ya, by the time kalau ini mampu break, ya udah dia akan defisit balik ke 2 dolar up, teman-teman. Ya, tapi setidaknya ini dulu yang dipantau untuk target jangka pendek sampai menengahnya. Nah, untuk secara daily, nah ini yang menarik adalah untuk daily-nya kita juga bisa perhatikan dia lagi retest balik di previous high areanya. So far sih baru adanya rejection kecil, teman-teman. Jadi by the time kalau memang memasuki Senin besok dia masih adanya rejection gitu ya, nggak bisa break duluan, maka kita bisa expect setidaknya area ini bisa diperhatikan. Ini adalah area tahanan sebelumnya. Ya, plus ada EMA21 juga, teman-teman. Ini di range 0,854 sampai 0,9123 dolar. Ya, ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman yang mau pantau si Ondo. Ya, untuk yang mau pantau si Ondo. Kira-kira kalaupun lanjut koreksi, ini bisa dipantau area berapa. Dan kalau kita gunakan Fibo juga dari lowest ke highest-nya seperti ini. Kemudian kita tampilkan 0,5, 0,3. Ini adalah range terdekat. Kalaupun trennya sekuat itu biasanya cuma retest di 0,3, 0,5 before dia going up lagi ya. Ini pas banget tuh. Ya, di area yang tadi saya markingin. 0,856 sampai 0,912 dolar. Ya, jadi ini adalah area yang perlu sekali diantisipasi untuk kalau dia malah masih lanjut turun gitu ya menjelang Senin besok. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat wah di sini dia udah break duluan, ya udah tinggal menunggu ketika dia kalaupun dapat retest. Ya, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia bisa ngejar ke 1,5 sampai 1,6 dolar. Itu untuk secara daily time frame. Minimal kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, nah ini 4 jamnya pun dia udah mencoba survive ya di atas EMA21 teman-teman nih. Ya, berkali-kali di retest ya masih dapetin reaksi pemantulan, tapi ya karena di weekend ya
kita nggak bisa berharap banyak, jadi perlu sekali diantisipasi atau waspadai ya. Kalau dia akhirnya breakdown dari trendline ini, ya breakdown dari trendline ya kurang lebih akan revisit balik ya ke area yang tadi sudah saya mention. Ya walaupun sih di sini kalau dilihat di hourly time frame di sini ada tahanan juga sih teman-teman tuh. Ya 0,928 sampai 0,9645 dolar. Ini untuk area terdekatnya kalau dia breakdown teman-teman. Ya jadi ini bisa dipantau untuk dua range yang tadi juga sudah saya infokan ke teman-teman untuk yang nanyain Ondo. Before dia mungkin lanjutin rally-nya kembali dan hopefully bisa revisit balik ke beberapa next area target resistance. Dan ya palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.